Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan mempraktekkan tata cara mentalkin orang yang ingin sakratul maut. Pertama-tama yaitu mentalkin adalah kata-kata yang paling bermanfaat di akhir hayat seseorang, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan talkin artinya mengajari, yaitu mengajari seseorang yang ingin sakratul maut. Yang pertama, kita bisa membisikkan ke telinga si mayit kalimat la ilaha illallah. Misalnya seandainya itu ayahanda kita, ya ayahanda, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus bisa juga kita menambahnya dengan kata-kata yang membuat agar dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu ya ayahanda, ucapkanlah la ilaha illallah, surga menantimu. Selanjutnya, ketika kita menalkin mayit, janganlah terlalu sering untuk mengucapkannya atau terlalu sering mengulang-ulangnya kepada si mayit. Takutnya seorang yang ingin sakratul maut tadi menjadi kesal terhadap kata-kata talqin tadi, yaitu kata-kata la ilaha illallah. Cukup ketika dia sudah mengucapkan kata la ilaha illallah dan dia sampai telah mengucapkannya dalam satu kali membaca kalimat la ilaha illallah, maka sudahi, biarkan dia diam. Tapi ketika dia berbicara yang lain lagi, maka lakukanlah talqin tadi. Terus seandainya dia ingin ada sesuatu yang ingin dia wujudkan, maka wujudkanlah sebisa mungkin kata-kata atau permintaan yang dia inginkan. Terus baru kita lakukan talqin lagi, yaitu di telinganya katakan la ilaha illallah sampai seseorang yang ingin sakratul maut tadi mengucapkannya. Maka ketika setelah dia mengucapkannya, maka kita berhenti dan diam. Biarlah kata-kata talqin tadi menjadi kata-kata terakhirnya sebelum dia sakratul maut. Mungkin sekian untuk talqin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan mempraktekkan bagaimana caranya mewudukan mayit. Baik, yang pertama-tama mayitnya kita angkat dulu seperti ini, 45 derajat. Terus kita urut-urut dulu bagian perutnya sebelum diwudukan. Mana tahu ada kotoran yang masih tersisa, dan seandainya ada kotoran yang keluar, maka kita siram di belakang si mayit hingga bersih. Terus kalau bisa juga pas waktu membersihkan kotoran tadi, kita periksa lagi itu dengan menggunakan kain kalau masih ada yang tersisa di bagian tubuh si mayit hingga bersih. Selanjutnya baru kita bisa mewudukannya. Wudunya seperti wudu kita orang yang hidup, tapi kita yang mewudukannya dengan niat. Kita yang berniat, kita yang mewudukan, maka kita yang meniatkan nawaitul du'a ala hadzal mayyiti fardhillah ta'ala. Baik, seperti yang pertama-tama, yaitu bagian wajah. Kita ambil air, kita siram bagian wajahnya sampai terpenuhi wajahnya, yaitu bagian sini. Kalau sudah 3, seandainya dia berjenggot, maka basahi pula jenggotnya. Terus yaitu setelah bagian wajah, yaitu bagian lengan. Seperti orang itu tadi, yaitu dari lengan kanan kita basuh juga di bagian lengan kanannya sampai sikut, seperti wudu biasa, yaitu pergantian 3 kali di sebelah kanan, 3 kali pula di sebelah kiri sampai sikut. Setelah itu baru kita kepala itu bisa kita angkat sedikit, kita ambil air, kita basahkan sampai membasahi seluruh bagian rambutnya atau bagian kepala si mayit tadi. Kalau sudah 3 kali, baru kita taruh kembali, yaitu bagian kaki, yaitu sampai mata kaki. Kita basuh juga 3 kali seperti halnya kita berwudu, tapi kita yang mewudukannya bergantian, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Kalau sudah, maka selesailah
mewudukan mayit tadi. Mungkin sekian bagaimana praktek cara mewudukan mayit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan mayit. Yaitu yang pertama-tama dulu, memandikan mayit itu yang diwajibkan hanya 1 kali. Yang disunahkan itu bisa 3 kali, 5 kali, ataupun 7 kali dan seterusnya. Dan air digunakan saat ini 3 kali itu 2 dicampur dengan daun bidara, yang terakhir, pemandian terakhir dicampur dengan kapur barus. Begitu pula kalau 5 kali, yaitu 4 dengan daun bidara, yang terakhir dengan kapur barus. Baik, yang pertama-tama yaitu niat untuk memandikan si mayit. Nawaitu ghusla ala hadza maiti fardhulillahi ta'ala. Yang pertama-tama dari bagian kepala kita menggunakan air yang bercampur daun bidara terlebih dahulu, yaitu bagian kepala. Tampil dengan ketika kita ingin menyiramkannya. Untuk yang ember pertama, yaitu pertama bagian kepalanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kita siram sampai selesai, sampai membasahi seluruh kepalanya, dari bagian rambut hingga seluruh kepala. Setelah itu baru kita membasahi bagian sebelah kanannya, yaitu dari bagian mana? Bagian leher sebelah kanan, dada hingga lengan dan lipatannya. Kalau bagian sebelah kanan setelah kepala, yaitu bagian atas, bagian sebelah kanan, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita siram dari leher hingga lipatannya dulu. Kita siram pakai air daun bidara tadi sampai membasahi semuanya. Nah, untuk yang pertama ini kita basahi dulu bagian depannya, nanti baru bagian depan kanan, baru belakang kanan. Kita basahi sudah sampai pelipatan tadi, maka kita basahi lagi dari bagian dada hingga kaki. Kita basahi sampai kaki. Terus bagaimana cara menyiramkan atau membersihkan bagian dubur ataupun kemaluan? Karena kita sendiri tidak boleh melihat kemaluan si mayit. Itu dengan apa? Kita masukkan tangan kita dari kain, di bawah kain seperti ini. Seperti ini biasanya yang memandikan tidak cuma sendiri, bisa ada 2 atau 3 orang. Masukkan sambil menggosok bagian si mayit. Yang satunya akan menyiramkan dari atas sambil membersihkan menggunakan tangan yang sudah dilapisi kain ataupun ada sarung tangan untuk membersihkan bagian kemaluan si mayit hingga kaki. Setelah bagian sebelah kanan atas sudah, baru bagian sebelah kiri, baru bagian belakang kanannya, yaitu dengan cara mayit tadi dimiringkan menghadap sebelah kiri untuk membersihkan sebelah kanannya. Tidak perlu kepala, cuma bagiannya seperti halnya tadi untuk membersihkan bagian sebelah kanan belakang si mayit. Dan untuk bagian tubuh seperti halnya pada kemaluan, cukup tangan yang dimasukkan dan dari atas akan ada yang menyiram sampai kaki. Setelah bagian sebelah kanan selesai, lalu bagian sebelah kirinya lagi. Yang sama, yaitu dari leher, dada hingga pelipatan lengan. Kita siram dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim. Halnya seperti halnya pada bagian sebelah kanan tadi, disiramkan terus dilanjutkan lagi dari bagian dada hingga kaki, dan apabila dari kemaluan ditutup dengan kain, cuma tangan yang masuk. Setelah bagian depan sebelah kiri sudah selesai, baru bagian belakang sebelah kiri hingga selesai. Setelah habis 1 ember, maka melakukan pemandian yang kedua, yaitu masih pakai daun bidara. Halnya sama seperti yang dilakukan pada pemandian pertama,
Dan hal yang dilakukan pada pemandian pertama sama sampai pemandian kedua dan ketiga, cuma bedanya hanya air yang digunakan pada pemandian terakhir atau pemandian ketiga, yaitu menggunakan kapur barus. Lalu setelah itu nanti kalau sudah selesai baru kita bilas. Kita bilasnya seperti hal biasanya, kita siramkan dari atas hingga kaki. Nah, mungkin sekian video praktek bagaimana cara memandikan mayit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani. Yang saya kafani di sini lebihnya condong ke jenazah laki-laki. Pertama pakai kainnya dulu. Biasanya tuh kain kayak gini tuh anggap aja kain kapan ya. Untuk jenazah laki-laki kan ada 3 lapis. Oke, bentar. Agak miring biasanya kalau cara mengkafani itu. Kayaknya beda panjang aja. Nah biasanya gini. Nah kalau gini, kalau seperti ini sebenarnya bukan 2 lapis, cuma 1 lapis. Jadi akan dilapis lagi seperti halnya seperti ini juga sampai 3 lapisan. Untuk laki-laki anggap aja ini sudah sampai 3 lapis ya. 3 lapis. Ya, agak lebih mencong sedikit. Nah, biasanya gini. Jadi 2 hal yang miring seperti ini, 1 lapis, 2 lagi seperti ini sampai 3, baru si mayit. Nah seperti ini. Nah, terus agar biasanya kita lebih memakai sekedar gini atau seperti ketika sholat tangannya, tapi boleh juga lurus di samping. Itu bukan suatu kewajiban, cuma hanya sunnah. Dan untuk seperti halnya di kain kapannya, sebelum kita taruh si mayat kita kasih wangi-wangian dulu. Dan para ulama juga berpendapat biasanya yang dikasih kapas itu hanya bagian sujud, yaitu bagian mana? Jidat, hidung, 2 telapak tangan, sama lutut dan kaki, ujung kaki. Jadi sebelum dipasang kapas atau ditaruh kapas, biasanya beberapa orang, apalagi dari kita suku Banjar, biasanya memakai serbuk kayu cendana yang ditempelkan. Dan kalau kalau lagi berbaring dia di dahi dan hidung. Nah kalau di tangan tuh di telapak tangan bertumpuk seperti ini, seperti halnya ketika sholat, dan lutut dan juga ujung kaki. Nah, terus nanti sebelum ada kain seperti ini, ada dibuat kain seperti halnya celana dalam untuk mengikat daerah kemaluan si mayit, menutupinya. Dan di bawahnya biasanya ditaruh kapas. Nah, jadi apa gunanya kapas? Seandainya ada kotoran yang keluar akan tertahan. Terus bagaimana cara menggulungnya? Jadi caranya tuh seperti ini. Anggap ini kepanjangan ya. Kita tutup dari sebelah sana berdua, biasanya tutup seperti ini. Kan ditutup lurus ini, lurus seperti ini. Nanti setelah diputar, dimasukkan yang kanan menutupi yang kiri, baru diputar sampai menutupi si mayit sampai di kepala. Nah. Sebenarnya boleh saja tidak diikat, itu bukan keharusan juga. Kenapa? Kenapa diikat? Jadi dikhawatirkan pas lagi diangkat itu bisa terlepas bungkusnya. Dan beberapa ulama untuk mengikat itu ganjil. Jadi ke ujung kepala, bagian tangan, pinggang, kaki, berarti ada 5 ikatan. Tapi biasanya di atas bisa juga nggak diikat untuk agar mudah dibuka ketika dikubur nanti. Dan juga ikatan simpulnya berada di sebelah kiri si mayit.
dan jangan diikat mati, diikat biasa. Gunanya apa? Ketika mayat ingin dikuburkan nanti, ketika ingin dikuburkan kan dimiringkan, dan tali-tali tadi akan dilepas ikatannya. Nah, agar memudahkan melepas ikatan maka di sebelah kiri, itu dari bawah, nanti sebelum kain kapan ditaruh seperti tadi, itu dibariskan talinya terlebih dahulu, baru diikat. Nah, seperti itu cara mengapani mayit. Mungkin sekian praktek saya bagaimana cara mengapani mayit atau jenazah laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan mempraktekkan bagaimana tata caranya menguburkan jenazah. Yang pertama-tama, ketika kita ingin pergi ke kubur untuk mengantarkan jenazah, ketika kita membopong si mayat tadi kan kita biasanya berzikir, yaitu la ilaha illallah. Nah, ketika berzikir itu sebenarnya bukan dilantangkan tapi dikhusyukan, yaitu diresapi setiap ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita mengantarkannya, bahwa dalam hati kita tidak tahu bahwa entah besok atau lusa kita lagi yang akan diantarkan orang. Setelah itu ketika sampai ke kuburan, di situ nanti yang pertama masuk ke dalam gerbang kubur, orang yang pertama mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu dengan adabnya kita ke kubur itu melepas sendal atau melepas alas kaki. Berjalanlah jangan di kuburan, kena kuburan orang yang lama ataupun hal yang tidak sopan. Terus sebelum mayit ini diturunkan atau diturunkan dari dibopong ke bawah, semuanya di sana tidak boleh duduk dulu, yaitu masih dalam keadaan berdiri. Terus nanti dalam cara penguburannya itu yang pertama-tama kita menaruh si mayit, kita tarik, kita bopong seperti ini kan. Itu dari arah selatan. Itu dari bagian kepala turun ke bawah. Dari arah kaki menuju kepala. Iya, dari kepala itu turun ke bawah. Nah, ketika kita menurunkan si mayit tadi, maka yang di bawah dia mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Sampai dikubur, sudah kan? Sudah sampai. Maka si mayit tadi dimiringkan ke sebelah kanan, yaitu bahu sebelah kanannya berada di bawah. Nah, terus setelah dimiringkan, biasanya diganjal oleh tanah di bagian pinggang atau di bagian pinggang agar si mayat tidak terbalik ke belakang. Dan ikatan-ikatan yang di bagian tengah itu dilepaskan, dibuka. Yang di ujung dan di ujungnya tidak perlu. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa wajah si mayit harus dibuka. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk wajah si mayit dibuka, karena beberapa orang mengatakan hanya ada mitos ketika wajah si mayit tidak dibuka akan menjadi pocong katanya kan. Maka tidak, setelah dimiringkan dihadapkan, ada beberapa yang ada adat kebiasaan kita, yaitu mengajankan. Sebenarnya mengajankan pun bukan keharusan, itu hanya menjadi adat istiadat. Dan setelah itu baru dikasih papan agar si mayat ini tidak terbalik, baru dikuburkan dengan merata hingga padat. Nanti setelah penguburan itu biasanya ada khutbah kubur, talqin dan segala macam doa untuk jenazah. Mungkin sekian praktek cara penguburan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Baik, yang pertama-tama letak jenazahnya dulu. Jenazah biasanya berada di depan imam dan kepala si mayat berada di sebelah kanan imam. Dan apabila itu adalah jenazah laki-laki, biasanya imam berada di bagian bahu si mayat, dan apabila perempuan berada di bagian pinggang. Baik, langsung saja.
Usolli ala hazamaiti arba'a takbirati fardu kifayati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dhalin. Amin. Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الله اكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبارد ونفسه من الخطايا كما ينكي السبع أبيض من الدناس وابديه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه فتنة القبر وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتينا بعده واغفر لنا وله وإخواننا وللذين سبقونا بإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai sholat, kita berdoa untuk semait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqin fatihatin riqabana wa riqaba hadzal mayt minan nar. Allahumma anzil rahman wa maghfiratan ala hadzal mayt waj'al qabrah وعقدة من الجنة ولا تجعل له حفرة من النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian praktek sholat jenazah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.